setiap dua hari Jumat tembus masjid dan mereka menahan kepada bukti mereka mengajar saya harus di Nabi Muhammad engkang takut bahwa minggu terus kalau subuh nanti sangat cuma bapak-bapak ibu-ibu sedaya engkang menghargai kalau subuh nanti sangat hadir di majelis di masjid berjannah kabudi setiap hari acara bagi di atas beberapa dosa Allah mewakili takmir masjid mengucapkan lagu yang sangat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Hadiyatan minna ila arwahi masyayikhina wa li muallimina wa li murabbi ruhina wa liman ajazana wa li mursyidina wa li ulamaina wa li muassis nahdlatil ulama ajma'in wa li auli tis'ati wa li songo ajma'in, khususan ila sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu an, khususan ila musannif kitab Safinatun Najah Sayyid Abdullah Al-Hadrami rahimahullah wa usulihim wa furu'ihim wa aswajihim wa duriyatihim wa ahli silsilatihim wa muridihim wa muhibbihim wa jama'iyatihim radhiyallahu anhum. Syaulillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Thumma ila abaina wa ummahatina wa jaddatina wa jaddatina wa ila ruhi man fataha hadhil qaryah wa man aqamaha wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat ghafarahumullah lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Bi barakati majelis ilmu, mugi-mugi kita lan keluarga sedaya diparingi sehat wal afiat lahir batin, kathah lan barokah rezekine, selamat dunya akhirat lan boten wonten alangan kanggo menapa-menapa biidznillah wa ridallah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Ingkang kula hormati para bapak, para ibu jamaah pengajian rutin kitab Safinatus Shalah, mudah-mudahan khususnya yang hadir dan yang mendengarkan pada umumnya, mudah-mudahan mendapatkan barokah, maslahah, manfaat, wassalamah, wassa'adah, wassafa'ah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Halaman 21. Bismillahirrahmanirrahim. Fasyurutuha mongko utawi syarat-syarate salat iku asna asyara ada 12. Al awwalu utawi kang awal iku taharatu tsaubi sucine pakaian, wal badani lan badan, wal makani lan panggonan, minan najasati saking pira-pira najis. Wahia utawi najasat iku al khamru khamr utawa tuwa utawa arak,
wal baulu lan uyuh, wal ghaitu lan kotoran, war rauthu lan teletong, wadamu lan getih, wal qaihu lan nanah, wal qai'u lan muntahan, wal kalbu lan asu, wal khinziru lan celeng utawa babi, wa fara'u ahadihima lan cabang salah sijine celeng lan babi, celeng lan asu, wal maitatu lan bangkai, wa sya'ruha lan rambote bangkai, wa dhilfuha lan tracaane bangkai, wa jilduha lan kulite bangkai, illa maitatal adami kejaba bangkane anak Adam, wasamaki lan batange iwak, wal jarodi lan batange walang, wal mudzakati lan kejaba kang den sembelih al mubahi kan menang apa akluha mangan mudzakat. Para hadirin ingkang minulya, kita masuk tentang syarat-syaratnya salat. Nggih. Yang pertama adalah suci dari badan, suci badannya, suci pakaiannya, suci tempatnya. Ini berlaku di mana saja, baik di masjid, baik di mushola, ataupun di rumah dan sebagainya. Yang jelas tempat itu digunakan untuk ibadah. Tidak kemudian kita punya penafsiran itu berlaku hanya untuk masjid mushola langgar, bukan. Juga berlaku di rumah panjenengan, di kamar kita, di teras rumah kita. Itu semua harus suci, terutama adalah tempat-tempat yang kita gunakan untuk sholat. Bagi wong sing sembayang bu, iku syarate kelambine yang dipakai ketika sholat kudu suci. Baik bajunya, baik kudungnya, mukenanya, sajadahnya, sorbannya, tasbih yang dibawa, jam tangan yang dikenakan, kopiah yang dikenakan, sarung yang digawe, jeruan ya suci. Bu, jeruan ya suci. Mentang-mentang gak ketok jeruan sak karepe dhewe. Berarti batal salate sebab jeruan gak suci. Paham nggih, Bu? Jadi semua harus suci. Nah, para hadirin rahimakumullah, jadi sucinya tempat atau orang sholat itu badannya. Badan juga harus suci, baik dari hadas kecil maupun hadas besar harus suci. Dan disiapkan memang badan betul-betul suci ketika menghadap Allah, ketika membaca Al-Quran itu harus betul-betul suci. Yang ketika tempatnya wal makan, panggonane kudu suci. Kalau di masjid mushola langgar, insya Allah mendinten dibersihkan. Ono tukang resike, tapi lek ten griya hati-hati, kadang diresik, kadang gak diresiki, ini kan. Kadang-kadang lek males dijarno, lek akas diresiki, ya niki. Jadi kedah resik, napa malih mushola di rumah panjenengan yang dibuat untuk sholat. Paham nggih? Lek saged Bu, mana baju untuk sholat, mana baju untuk masak, mana baju untuk nyambut gawe, sehingga kita bedakan mana ibadah dan mana bukan ibadah. Bu, sembahyang sampean bajune apik apa elek? Yakin pamene bolong? Lah gak bolong gak sok digawe. Ibu mikir. Nah, para hadirin rahimakumullah, setelah kita suci pakaian, badan dan tempat dari najasat, berapa najis, apa saja yang dimaksud dengan najasat, pira-pira najis. Wahia utawi an najasat iku al khamru napa khamr, tua, arak, malis nom-nom niki. Sing owek-owek iki lho, Pak. Aku gak hafal. Topi miring,
topik walik. Wo, wen apa jenenge gak apal aku. Pokoke barang sing memabukkan. Kalau fikih yang dulu, Mbak, barang memabukkan yang cair-cair. Tapi fikih mengalami perkembangan dinamisasi. Sebab orang mabuk tidak hanya minum yang cair-cair, juga mabuk karena nelen barang padat. Contoh nopo? Narkoba, sabu, omale, gak apal aku. Ekstasi, nomale. Ganja, nomale, Bu. Nah, gak apal. Koplo. Nah. Kalah sing nom ben tuwek, apal sing tuwa. Para rahimakumullah. Khamr itu dari kata khamara yakhmuru atau yukhmiru. Itu artinya terhalang atau tersembunyi atau tercegah. Apa wong mendem iku diarani mencegah, terhalang, tersembunyi. Sebab wong mendem iku gak eling awake dhewe. Akal sehate tertutupi oleh mabuknya. Sehingga gak eling bapake, gak eling ibuke, gak eling bojone, gak eling Gusti Allah. Gak eling awake dhewe. Tapi lek ibu-ibu nggendong putune lucu. Lucune rek anake sinten niki padahal anake dhewe digendong-gendong putuwe sapa rek cek ayune padahal putune dhewe aneh nih kan. Niki para hadirin rahimakumullah. Kenapa kita tidak boleh mabuk? Sebab itu akan membatalkan sholat. Jangankan kita minum barang-barang khamr, bahkan cairan khamr ketika menimpa kelambi sampeyan itu najis. Ono tuak digamben omben, terus kelambi sampean kena tuak, banyu tuak najis. Tidak boleh dipakai sholat. Nggih. Gusti Allah dawuh, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus shalah wa antum sukara. Hei wong padha iman kabeh, jangan dekati salat ketika kamu dalam keadaan mabuk. Ya, kenapa? Hatta ta'lamu ma taqulun, sampai kamu mengerti apa yang diucapkan. Nah niki wong lek mabuk gak eling, Pak nggih. Apa sing diomongno apa maneh salat. Allahu Akbar. Muntah. Ya tambah karo-karuan nggih. Niki para hadirin rahimakumullah. Lah, cek semerep perbedaan pendapat, sepakat para ulama niku ijma ulama bahwa khamr tuwa normale arak, narkoba normale mau koplo, ekstasi, ganja, sabu-sabu yang memabukkan itu hukumnya haram. Nggih, hukumnya haram. Apa enggak boleh kemudian haram kita lihat tok enggak boleh? Silakan dilihat dengan niat golek ilmu, cek roh rupane barang haram. Nggih, sing nom-nom iki, oh iki ekstasi, nggih. Oh iki sabu-sabu, iki ganja, cek gak dibojoi wong liya. Oh iki arak, iki tuak, nggih. Cek roh rupane iku barang haram. Ngoten. Nggih. Nah, kemudian ada dua pendapat. Jadi kalau baleni hukum arak, hukum tua yang memabukkan semua ulama tanpa satupun yang menolak, itu hukumnya haram. Sedangkan ketika cairan tua, cairan khamr itu menimpa badan, menimpa tempat, menimpa pakaian, apakah najis atau tidak? Ada beda pendapat. Nggih. Bu, ana ulama sing ngarani arak tua iku najis mutlak, ana sing ngarani tua arak itu suci. Lho, cek ro perbedaan panjenengan. Saniki arek-arek enom gak ngerti perbedaan di dalam
agama, ya. Ini harus disampaikan. Nah, hukum yang pertama itu jumhur ulama, mayoritas ulama itu mengatakan bahwa khamr, arak, tuak dan sebagainya itu hukumnya najis. Ini jumhur ulama. Contoh sinten yang mengatakan najis termasuk ulama mazhab Hanafi, ulama mazhab Maliki, ulama mazhab Syafi'i, ulama mazhab Hambali, termasuk juga mazhab Az-Zahiri itu mengatakan bahwa arak atau khamr itu hukumnya najis. Nggih, hukumnya najis. Lek ana wong melekan omben-omben sampai melok nyangkruk walaupun enggak melok ngombe dan kecipratan banyu tuak, banyu arak, banyu khamr, maka kelambi sampean najis. Nggih, paham nggih? Lah niki tepung najis, fikih yang terbaru najis karena barang yang memabukkan. Makanya tiang-tiang asli narkoba ketika ditobatkan pasti adalah pembersihan dengan mandi, dengan zikir dan sebagainya. Sami Pak. Dulu yang diharamkan yang cair-cair sebab zaman ben ndak ono narkoba. Nggih ngono nggih. Ndak ono apa namanya? Kok lali maneh kok. Ekstasi, kok ono ganja, sami. Jadi ono barang-barang ngoten niku lek dihukumi gitu dihindari, paham nggih? Ah, nggih. Niki para hadirin rahimakumullah, ingkang nomor kare wal baulu yang menyebabkan najis adalah uyuh apa Dik? Uyuh banyu air kan cing iku baul, nggih, baul. Nah, ini kalau uyuhnya orang itu najis. Baik uyuhnya bayi, uyuhnya setengah bayi, uyuhnya remaja, pemuda, apa mana uyuh wong tuwek-tuwek. Tambah najis. Ini semua ulama sepakat air kencing atau yang keluar dari depan manusia, yang keluar dari belakang manusia itu najis. Okay. Cuma yang berbeda pendapat ulama adalah apakah air kencing hewan yang halal dimakan itu najis atau tidak. Ini berbeda pendapat. Lek oyone wong gak ono berbeda Pak, semua sepakat nggih, najis. Lah, untuk pendapat air kencing hewan yang halal dimakan ada dua pendapat. Pertama yang mengatakan bahwa air kencing hewan yang halal dimakan itu najis. Ada yang mengatakan suci, asal hewan itu halal dimakan. Ada dua pendapat. Contoh dari mazhab Syafi'i, mazhab kita itu menerangkan bahwa air kencing hewan yang halal dimakan tetap air kencingnya najis. Contoh nopo? Ayam. Nama Bu? Bebek. Nama malih? Sapi. Nama malih? Unta. Wedhus. Kambing. Itu air kencingnya menurut mazhab Syafi'i dan jumhur ulama itu hukumnya tetap najis. Nggih. Nah, wonten keterangan teng kitab paling tebel sakniki, kitab Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah Al-Quwatiyah, kitab yang membahas tentang hukum-hukum fikih dari berbagai mazhab yang kurang lebih ada 55 jilid. Tebel. Piro regane lek tuku asli ten mriko impor boron semerep cuma kurang lebih sampean siapno dhuwit 20 juta. Kita petok Bu sing asli 20
juta. Wis gak usah maca saking tebele sak lemari bukune, ngerungokno mawon nggih. Nah, menurut kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah itu mazhab Syafi'i wa dhahab Syafi'iyyatu ila anna baulul hayawani al-maqulul lahmi najisun. Jadi mazhab Syafi'iyah, mazhab Syafi'i itu tentang air kencing hewan yang halal dimakan tetap hukumnya najisun, najis, wa kadzalika rawthuhu, juga sebagaimana sebutkan kotorannya. Ini mazhab sinten? Mazhab Syafi'i. Jadi oyone sapi bu, oyone wedhus, oyone ayam, oyone nama sing halal bebek, iku tetap najis. Kotorannya juga najis, tetap najis. Ini juga diterangkan oleh Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab. Beliau mengatakan bahwa semua kotoran hewan yang halal dimakan adalah najis. Yang halal dimakan kotorannya najis, apalagi hewan yang haram tetap najis, tetap najis. Maka lek ana waktu kula critani hukume kucing das pundi? Apakah kucing ini najis atau tidak? Anjing itu najis atau tidak? Maka panjenengan ningali film lho, ana wong jilbaban kok ngerangkul asu, nggih. Ana wong juban kaya syekh kok apa salat nambek asu. Nah, ana hukum berbeda-beda. Terutama mazhab Maliki, asu iku gak najis loh. Jadi beda pendapat panjenengan. Jadi ana wong ngelus asu, wong jilbaban, wong jubahan, kita husnudzon, mereka pengikut mazhab Maliki. Ngoten, gak usah kemudian wah rame karepe dhewe. Apa rame? Ilmune kurang, ngopine kurang adoh. Balik-balik para hadirin rahimakumullah, bahkan Imam Syafi'i sendiri berkata dalam kitab Al-nggih bahwasanya wal abwal kulluha najisatun. Jadi setiap kencing semuanya itu najis. La tahilla, tidak halal, ya, tidak halal. Illa fi dzarurati, kecuali ketika dalam keadaan darurat boleh, nggih. Lho fikih ngoten, lek ana kondisi darurat yang asalnya haram, asalnya tidak boleh, bisa menjadi halal dengan kondisi darurat, nggih. Para hadirin rahimakumullah, kemudian seluruh kotoran binatang, seluruh kotoran manusia, seluruh kencing binatang, seluruh kencingnya manusia itu najis. Paham nggih? Nah, ini jumhur ulama, mayoritas ulama. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang nomor 2, air kencing dari hewan yang halal dimakan hukumnya suci. Tapi ini pendapat minoritas ulama. Nggih. Sinten sing ngomong ngeten iki kok suci? Binatang halal dimakan oyoe kok suci, enggak najis. Itu termasuk sebagian dari mazhab Maliki dan sebagian dari mazhab Hambali, juga mazhab Al-Auza'i, juga mazhab Al-Laisi. Niki lho, kok kapan mazhabe? Nggih, zaman salaf niku Pak, mazhab itu ada 9 sampai 12 mazhab. Dulu pinten Bu? Wonten 12 mazhab. Cuma yang eksis sampai sekarang itu mayoritas 4 mazhab, nggih, 4 mazhab. Nah,
Di dalam ulama Syafi'i wonten ulama Syafi'i sing mensucikan air kencing binatang halal. Sinten? Termasuk Imam Ibnu Khuzaimah ahli hadis sing wafat tahun 923 Masehi di Irak, ya. Kemudian ada juga Imam Ibnu Hibban ahli hadis bermadzhab Syafi'i berpendapat suci. Ada juga Imam Ar-Ruyani rahimahullah yang wafat tahun 1108 Masehi. Banyak beberapa ulama Syafi'i, tetapi kalau baleni walaupun beberapa ulama Syafi'i ada yang mengatakan suci air kencing hewan yang halal, tetapi jumhur atau mayoritas ulama Syafi'i itu mengatakan najis. Paham nggih? Nggih. Kalau menurut Imam Syafi'i kotoran binatang itu najis. Kalau dimakan gimana? Kotoran najis tidak boleh, rijsun Mbak, kotor. Ya, kecuali dia diminum. Tidak boleh, haram. Itu darah. Kan ada kopi luwak itu bilangnya dari kotoran. Bukan kotoran, keluar dari kotoran dan dibersihkan dari najisnya. Ya, dibersihkan. Jadi masih utuh. Ya, dari luar masih utuh, kemudian dibersihkan kotorannya, dan MUI itu membolehkan, ya. Jadi dipisahkan kotoran sama barang yang luwaknya. Punter-punter kopi ini kan, bukan kotoran luwak, itu kopi Pak yang dimakan luwak, keluarnya tetap utuh, ya, tetap utuh bersama kotorannya, itu maksudnya, ya. Lek pecah kopine nggih najis, iku sik utuh nggih, kopi luwak nggih. Para rahimakumullah, di pendapat yang pertama seluruh air kencing itu najis. Yang kedua adalah yang halal dimakan suci. Pendapat yang ketiga, apa pendapat ketiga? Seluruh kotoran dan air kencing itu suci. Jadi tae ya suci. Ya, banyu oyo ya suci. Cuma ini pendapat yang tidak banyak diikuti oleh para ulama. Paham nggih Bu? Lah duwe wedhus, duwe sapi, duwe ayam, duwe bebek, duwe omane sing halal dimakan. Lek nguyuh atau ngising itu eling bahwa mazhab Syafi'i menghukumi najis, harus dibersihkan, nggih. Para rahimakumullah, jika kencing Pak nyun sewu iki kanggo khususe bapak-bapak sing lanang-lanang sing nom-nom iki, lek nguyuh hati-hati lho nggih. Kencing hati-hati, sebab itu taruhan kita nanti ketika dikubur juga di hari akhirat, nggih. Kenapa begitu? Nabi dawuh, bersihkan dari kencingmu, menjaga kebersihan air kencingmu, ya. Istangzihu minal baul. Apa? Berusahalah kalian menjaga kebersihan dari air kencing. Kenapa begitu? Fa inna amata adzabil qabri minhu. Sebab umumnya siksa kubur itu dari sisa air kencing. Sing ngoyo-ngoyo hati-hati niki, sisa air kencing. Ini riwayat dari Imam Al-Baihaqi Asy-Syafi'i rahimahullah yang wafat tahun 1066 Masehi, juga riwayat dari Imam Ad-Darqutni yang wafat tahun 995 Masehi di Baghdad, Irak. Ini termasuk hadis peringatan untuk kita, riwayat sahabat Abu Hurairah, juga sahabat Anas bin Malik. Niki hati-hati, istanzihu, hati-hati. Loh, wonten malih Kanjeng Nabi dawuh niki riwayat Abu Hurairah malih. Abu Hurairah niki wafat tahun 687 Masehi, dimakamkan di Baqi Madinah. Kemudian juga riwayat Imam Ahmad. Kalau panjenengan membaca buku hadis, di tanda kurung ada nama HR Imam Ahmad, itu adalah Imam Hambali. Hadis riwayat Imam Ahmad niku nama lain dari Imam Hambali, namanya Imam Ahmad Ibnu Hambal. Nah,
Kula baleni Nabi dawuh riwayat Abu Hurairah, inna aktsara adzabil qabri fil baul. Kebanyakan siksa kubur itu karena air yo. Ya. Jadi laki-laki dan perempuan kudu hati-hati menjaga dari air kencing. Lek ngoyo ojo dipepet-pepet no tembok, kudu diresi ambek banyu, kecuali darurat ke ono banyu. Isa oleh. Nah, orang rahimakumullah. Nah, bahkan Nabi juga dawuh lagi, ittaqul baul, waspadalah terhadap air kencing. Fa innahu awwalu ma yuhasibu bihil abdu fil qabri. Bahwa air kencing itu adalah yang pertama dihisab seorang hamba di dalam kuburnya. Hati-hati, percuma ibadahnya banter, zikir kenceng, tapi nok katoke nok anune tersisa air kencing yang tidak bersih. Ibu-ibu nggih ngoten sami, anak-anake sing wedok dikandani, ojo sampai nguyuh sembarangan, sing tepak nguyune dan bersih cewoke. Ini peringatan keras untuk orang-orang yang tidak bersih di dalam cuci atau mencuci atau membersihkan ketika kencing. Nggih, niki lho nggih ada kisah riwayat Bukhari Muslim niki dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang wafat tahun 687 Masehi, dimakamkan di Masjid Taif. Ya, Nabi nate melampah niku ngliwati kuburan. Nabi krungu siksane dikubur dua kuburan. Ya, kemudian Nabi mengambil pelepah niku kemudian ditancapkan di kuburan. Sahabat tanya, "Ya Rasulullah, kenapa saya mendengar ada dua kubur disiksa di dalam kubur? Yang satunya sebab latas yastatiru minal baul, sebab dia tidak menjaga air kencingnya. Yang satu disiksa bin namimah, sebab adu domba." Ini hadis sahih Bukhari Muslim riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Hati-hati. Lah, gimana caranya kencing? Adabnya wonten. Salah satu adab kencing tidak berdiri tetapi duduk. Dik, lek ngoyo ngadeg apa longgo sampean? Ngadeg. Longgo ya, longgo sing apik longgo. Apakah kencing berdiri tidak boleh? Saya jelaskan nanti. Bisa makruh, bisa boleh. Sunnahnya duduk niki. Wonten riwayat dos pundi longgo ngoyo sing sunnah. Semerep Pak, longgo ngoyo sunnah dos pundi? Jenengan lek ngoyo longgo, nyun saya sing sepun iki. Longgo Bu lek ngoyo. Nggih. Cara longgone semerep. Nabi nguruki dos pundi cara longgone semerep? Dereng. Nah, niki nggih. Amarona Rasulullah. Jadi Nabi memerintahkan kepada kami annataki alal yusra. Jadi kaki sebelah kaki kiri itu tumpuan wa antang sibal yumna, dan juga berdirikan dari kanan ngeten wis patake ngeten fi qadha'il hajati ngeten nggih. Jadi kiwa digawe longgo rodok ngeten nggih. Ngeten nggih. Aja ngene yo Pak. Ngeten, rodok ngeten. Nanti yang kiri buat tumpuan, yang ini untuk ini. Biasanya ngeten nggih ya. Nah, niki nggih, ngeten niki lungguh nggih, ngeten. Niki berarti rahimakumullah, manten kencing atau surah kencing
juga berdehem tiga mana nggih? Mana nggih? Ngoten. Apa berdehem sisa yang di dalam pipanya biar keluar. Nggih. Yang ketiga diurut Pak, diurut, ndak apa-apa wong tek-tek dhewe. Nggih. diurut. Ibu-ibu ya diurut, ndukul diurut mengisor ngoten nggih. Ngoten macane ngoten nggih. Supaya lepas semua sisa air kan kencing niki. Nah, apakah boleh kencing berdiri? Ya, ada kisah ini. Ibu Aisyah pernah mengatakan, kalau ada yang mengatakan Nabi kencing berdiri, maka beliau mengatakan fala tusaddiquhu, ojo dipercaya, kata Ibu Aisyah, nggih. Sebab makana yabulu illa jalisan, Nabi kalau kencing itu pasti duduk. Tetapi ada hadis lain dari Hudzaifah al-Yaman yang wafat tahun 656 Masehi, ya, itu juga hadis sahih bahwa Nabi pernah kencing di daerah pembuangan sampah dan Nabi kencing berdiri. Hadis sahih dua-duanya. Loh, bertolak belakang. Ngoten nggih. Terus pundi cara memadukannya? Lek wong ahli fikih gampang. Sebab apal usul fikih, apal kaidah fikih. Al-masbitu muqaddamun, yang dikerjakan, yang menyatakan suatu perbuatan itu didahulukan, alan nafi, dari sesuatu yang meniadakan. Artinya Nabi pernah berdiri ketika kencing. Ibu Aisyah mengatakan Nabi enggak pernah berdiri. Maka perbuatan yang nyata berdiri, nggih. Berdiri muqaddamun, didahulukan. Maka ulama mengkompromikan dua hadis yang bertolak belakang ini, mengatakan boleh berdiri dengan uzur. Paham nggih? Sampeyan nguyuh ki sore ana taek, ana kotoran, ya ojo longgo Bu, kecipratan taek dan tletong. Berdiri, maka hukumnya boleh. Lek sampeyan ngadeg nguyuh ngadeg ndak ada uzur, hukumnya makruh. Paham nggih? Niki mazhab Syafi'i. Ngoten. Ya. Apa kok oleh ngadeg? Oleh, tapi makruh lek ana uzur. Lek ana uzur kayak Nabi mau nguyuh nang gone sampah-sampah, niku hukumnya boleh. Paham nggih? Nah niki perlu kedah difahami tentang hal ini. Maka sampean jangan titik buka YouTube. Lek gak ero ilmune kesasar. Sebab medsos niki kata dikuasai kali orang-orang non ahlu sunnah wal jamaah. Hati-hati lek golek sumber nggih, kula kair bocoran. Contoh hukum fikih salat, ngono nggih, ten Google nggih, sampean tambahi NO. Nggih. Hukum haid, nggih, sampean tambahi spasi NO. Ngoten cek muncul, ya. Situs-situs NO. Ngoten nggih, tambahi hukum salat tambahi NO. Nah, muncul NO kabeh niki. Nggih, mugi-mugi manfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir bismillahirrahmanirrahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma 'allimna ilmal Qur'an wa 'allimna ilma la ilaha illallah wa 'allimna min ladunka ilman nasiru bihi kamil mahyati wal mamat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah